Hai, apa kabar teman-teman semua? Tentunya, aku berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Welcome back to my channel, Inspiring Words, kata-kata inspirasi menginspirasi dunia. Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi cara menghadapi anak yang malas belajar. Orang tua pasti khawatir jika melihat anaknya malas belajar. Sebagai solusi, orang tua terkadang memilih mendaftarkan anak ke tempat les atau bimbingan belajar. Padahal, belum tentu solusi tersebut sesuai dengan apa yang anak butuhkan. Selalu ada penyebab di balik kebiasaan anak yang sering bermalas-malasan ketika diminta untuk belajar atau mengerjakan PR. Mengenali penyebab anak malas belajar merupakan langkah pertama yang harus dilakukan orang tua untuk mengatasi kondisi tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan anak malas belajar, baik dari segi fisik, mental, maupun lingkungan belajar. Kesulitan memahami materi. Anak-anak cenderung menghindari materi pelajaran yang sulit ia pahami. Konsep materi yang kompleks dan soal-soal yang rumit seringkali menurunkan motivasi belajar anak, yang pada akhirnya ia cenderung malas-malasan dan enggan belajar. Jika anak kesulitan memahami materi pelajaran, orang tua perlu menelaah penyebabnya untuk mengetahui apakah ia kesulitan karena ada keterbatasan kognitif atau karena gangguan fisik tertentu. Misalnya kesulitan melihat, mendengar, atau berbicara. Materi yang kurang menantang. Tidak hanya materi pelajaran yang sulit, materi yang terlalu mudah pun bisa membuat anak menjadi tidak semangat belajar. Bila materi kurang menantang, anak akan berpikir, "Untuk apa aku belajar kalau aku sudah bisa?" Kurang berminat terhadap topik yang dipelajari. Setiap anak memiliki minat pada bidang yang berbeda. Anak yang memiliki minat di bidang musik tentu akan lebih semangat mempelajari cara bermain gitar daripada menghafalkan rumus-rumus matematika. Merasa tidak nyaman dengan lingkungan belajar. Guru yang galak, teman yang suka melakukan bullying, atau fasilitas belajar yang tidak memadai seringkali membuat anak kehilangan motivasi untuk belajar. Yang pada akhirnya anak-anak akan malas-malasan ketika diminta untuk belajar. Kondisi kelelahan. Belajar merupakan proses berpikir kompleks yang membutuhkan banyak energi. Jadi, ya wajar jika anak yang memiliki terlalu banyak aktivitas menjadi malas belajar karena ia sudah merasa lelah dan ingin segera istirahat. Terlalu banyaknya gangguan. Media sosial, suasana bising, dan kegiatan sosial bersama teman merupakan gangguan yang paling sering menginterupsi proses belajar. Perlu diingat, kebanyakan anak belum memiliki kontrol diri yang kuat. Jika gangguan-gangguan ini tidak dikendalikan oleh orang tua, anak tentu lebih memilih melakukan hal-hal yang menurutnya menyenangkan daripada belajar.
Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk mengatasi anak malas belajar. Selain berkomunikasi dengan baik, orang tua juga harus memiliki kesabaran yang ekstra dalam menghadapi kondisi ini. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan para orang tua kepada anak yang malas belajar. Yang pertama, bangun komunikasi dengan anak. Sebelum menyuruh anak untuk belajar atau mendaftarkan anak ke tempat les, orang tua harus membuka ruang komunikasi dengan anak terlebih dahulu. Tujuannya agar orang tua paham betul apa yang membuat anak malas belajar. Beri anak kesempatan untuk menceritakan apa yang ia rasakan terhadap proses belajar. Apa kendala yang ia hadapi, serta apa yang ia inginkan untuk membantunya belajar. Yang kedua, ajak anak untuk menentukan tujuan belajarnya. Seringkali anak menganggap belajar merupakan kewajiban semata, sehingga ia tidak mengerti makna dan manfaat dari materi yang ia pelajari. Oleh karena itu, orang tua perlu membantu anak mengenali dulu tujuan belajar. Kalau bisa, kaitkan dengan cita-cita atau minat anak. Sebagai contoh, jika anak ingin menjadi seorang ahli di bidang teknik elektro, ceritakanlah tentang ketertarikan antara tugas-tugas teknik elektro dengan pelajaran matematika, atau mungkin pelajaran sosial dan sejarah. Yang ketiga, kenali gaya belajar anak. Setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang suka belajar dengan cara membaca, ada yang lebih suka mendengarkan, dan ada pula anak yang lebih suka belajar melalui praktek. Dengan mengenali gaya belajar anak, orang tua akan lebih mudah memodifikasi materi dan sistem belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keempat, bimbing anak untuk menyusun sistem belajarnya sendiri. Ajak anak untuk memilih perlengkapan belajar, mengatur ruang belajar, serta menetapkan jadwal belajar. Keterlibatan anak dalam menyusun sistem belajar akan membuat ia lebih semangat dan bertanggung jawab. Yang kelima, buat suasana belajar yang menyenangkan. Proses belajar anak dapat berlangsung dimanapun, tidak hanya di ruang belajar. Orang tua dapat mengajak anak ke museum untuk belajar sejarah, ke kebun untuk mempelajari fauna, atau sekedar berjalan-jalan ke taman kota untuk belajar flora. Yang keenam, hargai proses belajar. Hindari terlalu fokus pada prestasi. Banyak orang tua yang tidak sadar bahwa menunjukkan ekspresi kekecewaan ketika nilai ujian anak tidak memuaskan merupakan hal yang menyakitkan bagi anak. Anak akan menganggap dirinya tidak mampu, sehingga tidak menghargai usahanya sendiri. Orang tua perlu memberi penghargaan saat anak menunjukkan ketertarikan dan kemajuan dalam proses belajar, sekecil apapun itu. Penghargaan terhadap proses belajar bukan pada hasil, dapat membangun iklim belajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketujuh, menjadi role model. Sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Dalam proses belajar, anak membutuhkan teladan dari orang tuanya.
Oleh karena itu, saat memasuki waktu belajar, orang tua perlu membangun iklim belajar di dalam rumah. Orang tua dapat mendampingi anak belajar atau berada di dekatnya sambil membaca buku dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Jika orang tua bermain gawai, menonton televisi di saat anak belajar, anak akan menganggap belajar sebagai suatu kewajiban yang membuat ia dijauhkan dari kegiatan yang menyenangkan. Pada dasarnya, setiap anak merupakan pribadi yang unik. Orang tua perlu mengenali dan memahami karakter anak agar dapat mendampingi proses belajarnya dengan optimal. Yang terpenting, orang tua perlu mendorong anak untuk belajar karena kebutuhan, bukan karena keharusan. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa tetap terus berkomunikasi. Jika aku bermanfaat, jadikanlah aku sebagai temanmu. Dan jika aku tidak bermanfaat, tolong komentari aku. Warnai aku dengan komentarmu. Terima kasih telah mendengarkan aku. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.